Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvisi. Dan saya Jason Sambo, kita bikin romantis aja pokoknya hari ini. Udah ya tadi malam ya? Tadi malam sudah, hari ini kita harus kembali serius, Jason. Oke. Ini butuh penanganan serius pemirsa. Karena ini adalah dampak soal cuaca ekstrim di sejumlah daerah di Sumatera Barat yang diterjang banjir. Di kampung halaman saya. Pada Sumatera Barat ya, coba kita lihat seperti apa kondisinya. Jadi inilah pemirsa, situasi dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi belakangan, di mana ada 8 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, 6 kecamatan di Kota Padang, 3 kecamatan di pesisir selatan yang paling parah terdampak banjir. Dan banjir ini diakibatkan hujan deras yang terjadi selama akhir pekan kemarin yang membuat beberapa sungai jadi meluap dan banjir di sejumlah wilayah. Jadi kita lihat ini banjirnya ada arusnya, Jason. Dan inilah yang membuat terpaksa ada ribuan orang harus mengungsi, harus dievakuasi. Kurang lebih pemirsa 3.000 rumah warga yang terendam banjir. Kemudian BPBD di sana sudah melakukan tanggap darurat dan mencatat terjadi tanah longsor, kemudian pohon tumbang di wilayah Sumatera Barat. Ada beberapa daerah pemirsa yang terdampak banjir bandang ini kita lihat adalah proses evakuasi yang dilakukan di sana oleh BPBD setempat. Di situ ada proses evakuasi yang dilakukan untuk orang-orang tua yang memang perlu harus dibantu untuk dievakuasi dari rumahnya. Dan salah satu yang paling parah terdampak banjir di sana dilaporkan di Kecamatan Pau di kawasan Batu Busuk di Kota Padang, Sumatera Barat. Di sana pemirsa kita lihat ini adalah visual yang direkam oleh warga. Bagaimana arus banjir bandang ini deras dan itu terjadi tepat di depan rumah. Kita lihat ya Jason, di sebelah kanan ini ada rumah-rumah warga. Sedikit lagi air banjir bandang ini masuk ke dalam rumah. Ya, jadi yang membedakan banjir ini dengan banjir yang biasanya kan itu adalah genangan saja, memang tingginya bisa bervariasi. Tapi kalau ini ada arusnya begitu Valen ya. Jadi ini yang kemudian membahayakan untuk masyarakat yang beraktivitas di sana, terutama lansia dan juga kelompok khusus begitu atau kelompok rentan begitu ya. Dan untuk informasinya yang kami dapatkan ada sekitar 50 kepala keluarga yang memang terdampak banjir bandang ini dan harus dievakuasi ke tempat pengungsian. Pemirsa, kita punya hot topic lain. Ini juga penting jadi perhatian karena setiap 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru. Kita ucapkan selamat ya Jason, selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru dan juga siswanya yang ada di Indonesia ini. Tapi sayang ya kalau kita ngomongin soal guru yang kemarin harusnya kita rayakan dengan kemajuan pendidikan. Tapi tentu kemarin ada aksi yang mencoreng sebenarnya dari peringatan Hari Guru itu karena ada tawuran yang kemudian dilakukan oleh sejumlah siswa. Kita lihat seperti apa. Ya, jadilah begini pemirsa, aksi dari puluhan pelajar SMA yang berasal dari 2 sekolah yang berbeda. Mereka saling lempar batu serta kayu. Dan untungnya dalam aksi tersebut memang tidak berlangsung lama. Tapi warga yang resah ini akhirnya membubarkan paksa puluhan pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran ini. Sangat disayangkan. Kenapa adik-adik kita ini masih saja dalam tanda kutip melanggengkan tawuran begitu ya. Dan tidak ada korban jiwa, catatannya pemirsa dalam peristiwa ini. Namun aksi kriminalitas para pelajar di peringatan Hari Guru ini tentunya menjadi wake up call. Jadi peringatan dan perhatian kita bersama untuk kemudian bisa menjaga institusi pendidikan baik itu gurunya, siswanya, dan seluruh mereka yang ada dalam institusi pendidikan itu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak yang sedang belajar. Betul, dan benar-benar ini bisa jadi pelajaran ya untuk lebih banyak lagi siswa-siswa pada saat merayakan momen Hari Guru, jangan dong ikut tawuran. Nah pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat di lokasi lain. Ini adalah di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur. Pada saat peringatan Hari Guru pemirsa, tiba-tiba mendadak mencekam. Anda lihat? Jadi bukan tanpa alasan itu tenda bisa berterbangan terlepas dari pancangnya.
karena ada detik-detik angin kencang yang menerjang pada saat apel Hari Guru dan lokasinya ada di Desa Deri, Kecamatan Ilebolek. Ini anginnya kencang banget, Jason. Dan kalau kita lihat dari gambar yang kita saksikan bersama ini, angin berputar kencang dan mengangkat sejumlah tenda yang sampai bahkan menyebabkan tendanya itu roboh, bahkan juga menimpa peserta upacara. Namun untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi beberapa guru harus mengalami luka ringan di bagian tangan. Oke. Tapi tetap ya Jason, ada kok di beberapa daerah yang tetap merayakan Hari Guru dengan baik, dengan penuh sukacita. Ada nih di Kota Tangerang ada 1.000 anak-anak yang menandatangani petisi Hari Guru anti tawuran. Nah, itu yang kemudian harus jadi contoh dan inspirasi ya. Betul. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau yang satu ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh warganet, oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya yang ada di Indonesia tapi juga yang di luar negeri. Anda ingat soal kasus putusan korupsi yang diketuk? Ada nih soal dugaan kriminalisasi ex-dirut ASDP, akhirnya dibebaskan. Direhabilitasi ya, dan itu keputusannya langsung ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi pemirsa, setelah vonis ini diketuk, hukuman pidana 4 tahun 6 bulan untuk Ira Puspadewi. Nah, kemudian Presiden Prabowo Subianto ini memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta ada 2 terdakwa lain. Dan kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa rehabilitasi ini berawal dari aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR RI karena merasa tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh Ira Puspadewi pada saat PT ASDP Indonesia Ferry ini mengakuisisi PT JN pada saat itu. Dan pernyataan itu juga terbukti di dalam persidangan, pemirsa. Kalau Anda ikuti dari awal sampai akhir, itu bahkan terbukti di dalam persidangan. Tidak ada uang yang diterima. Nah, tadi kita lihat adalah kondisi pada saat konferensi pers, dan ini adalah visual pada saat Ira Puspadewi kemudian ditanyai oleh awak media dengan menggunakan rompi oranye. Nah, ini adalah momennya pada saat itu. Kemudian pemirsa, Mensesnek kemarin juga menyebutkan kalau hasil ini sudah melewati kajian dari Kementerian Hukum. Dan Ira Puspadewi yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP, akhirnya sekarang sudah tidak ditahan lagi. Betul, ini tuh mungkin kalau kita runut lagi ke belakang, dulu pernah sempat ada presiden memberikan amnesti, memberikan abolisi, ya kan. Nah, sekarang itu rehabilitasi yang diberikan kepada Ira Puspadewi, yang memang ini memang hak dari Presiden Prabowo Subianto atau presiden dalam hal ini pemimpin tertinggi yang kemudian mendapatkan pertimbangan dari DPR biasanya. Tapi kalau balik lagi ke kasus Ira Puspadewi, tentu hal ini menjadi kabar baik bagi keluarga Ira yang kemudian juga diunggah oleh Dubes RI untuk Inggris, Desra Percaya, yang merupakan kakak dari Ira Puspadewi. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari keduanya berikut ini. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebut. Itu dia pemirsa pernyataan dari Mensesnek. Selanjutnya Jason, ada hot topic apa lagi? Ini yang juga menjadi sorotan adalah masih keributan yang terjadi selama ini kan karena berlangsung beberapa waktu ya di kawasan Taman Nasional Tesonilo di Pelalawan Riau. Jadi kalau kita lihat nih runut kasusnya, Valen, masa warga di
kawasan TNTN ini membongkar paksa plang serta gapura pos jaga milik pemerintah yang ada di sana. Waduh, jadi ini pemirsa adalah ini adalah rekaman amatir milik warga juga. Momen pada saat warga memaksa untuk membongkar paksa plang serta gapura pos jaga milik pemerintah yang ada di kawasan Tesonilo. Jadi mereka meminta supaya Satgas Penertiban Kawasan Hutan meninggalkan lokasi ini. Nah, itu adalah permintaan yang disampaikan oleh warga. Dan menurut pengelola TNTN, mereka bukan membatasi masyarakat, namun ini adalah tujuannya untuk menjaga kelestarian kawasan dan melindungi satwa liar yang semakin terdesak di sana. Nah, jadi gimana nih? Nah itu deh, kita lihat nih salah satu misalnya satwa endemik seperti gajah begitu yang sangat dilindungi di sana. Jadi memang semangatnya adalah Taman Nasional Tesonilo ini kan sebenarnya rumah ya pemirsa bagi para satwa yang dilindungi yang semestinya itu aman dari konflik, aman dari ancaman dan juga pengrusakan lingkungan. Tapi warga di sana menilai apa yang dilakukan selama ini di kawasan di Tesonilo itu justru ini bisa mengganggu habitat dan juga kehidupan satwa yang ada di sana. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini kasus sudah cukup panjang bergulirnya dan pro kontra polemik itu terjadi di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana bergulirnya polemik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.